Shalom saudaraku, kita mau bahas tentang nubuatan bangsa pada akhir zaman. Allah mempunyai rencana yang harus digenapi. Pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, serupa dengan gambar Allah. Ada di Kejadian 1 ayat 26. Kemudian manusia berkuasa di bumi dan menaklukkan bumi. Itu ketiga, manusia beranak cucu dan memenuhi bumi. Habis itu keempat, kaum-kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Ada di Kejadian 12 ayat 13. Setelah itu bangsa-bangsa akan mengetahui Akulah Tuhan yang Maha Kudus. Ada di Hezkiel 39 ayat 7. Nah, kalau kita dilihat dari Alkitab, fokus nubuatan-nubuatan yang ada di daerah Timur Tengah, yaitu bangsa-bangsa yang dikelilingi Israel. Allah yang Maha Kuasa sudah menyatakan bahwa Injil harus diberitakan ke bangsa-bangsa, yaitu kaum-kaum Kedar. Kita baca di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa-bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, bangsa-bangsa apa aja yang dikelilingi Israel, yaitu di bagian Timur Tengah. Pertama ada Edom. Kalau Edom itu dulu Edom, sekarang Arab. Habis itu kedua ada orang-orang yang keturunan dari Ismail. Habis itu ada Moab, yaitu Yordan. Habis itu ada orang keturunan dari Hagar. Habis itu ada Gabel, yaitu Libanon. Ada Filistia, yaitu Filistin. Habis itu ada bangsa Amalek, yaitu Saudi. Habis itu ada Tirus, yaitu Libanon juga. Habis itu ada Asyur, yaitu Irak. Habis itu ada Elam. Elam itu adalah Persia. Ya, sekarang itu dinamakan Iran. Nah, kita baca di di Kisah Para Rasul ya, di Kisah Para Rasul 3 ayat 20 ayat 21 itu menjelaskan Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semulanya gitu. Jadi Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Maksudnya apa? Sampai waktu bangsa-bangsa akan dipulihkan, yaitu bangsa-bangsa yang di Timur Tengah itu akan dipulihkan. Akan nubuatan-nubuatan para nabi yang di Alkitab itu akan digenapi. Karena bangsa-bangsa Timur Tengah itu kalau di Alkitab itu dia akan hancur, akan dimusnahkan, tetapi akan dipulihkan kembali. Di sana ada kebangkitan rohani gitu. Seperti kita pelajari di Elam ya, sebentar ya. Kita buka di Yeremia 49. Yeremia 49 ayat 35. Itu di situ perikopnya judulnya Elam. Elam itu siapa? Elam itu ada kerajaan kuno yang sekarang adalah Iran. Nama dulu Iran adalah Persia ya. Jadi Iran itu dulunya Persia. Ya, Elam itu kerajaan kuno dari Persia gitu. Jadi Iran. Jadi di Persia itu dulu pernah hidup Ratu Esther. Habis itu Nabi Daniel ya. Sampai hari ini juga makamnya ada di Iran. Nah, dan Iran itu pernah juga ada orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus pada waktu itu. Itu disebut orang-orang Majus. Karena orang-orang Majus itu pada waktu itu menyembah Tuhan Yesus Kristus waktu Tuhan Yesus Kristus lahir ya. Itu orang-orang Majus itu dari orang Iran, orang Persia ya. Kita baca di ayat 35. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yaitu inti kekuatan. Nah, di sini membicarakan tentang mematahkan busur Elam. Kalau busur itu berarti tentang
kekuatan, yaitu peperangan. Nah, di sini dibicarakannya tentang, jadi kekuatan Iran itu busurnya itu kalau zaman sekarang itu bahasanya rudal, senjata ya. Kalau dulu busur. Jadi berarti akan ada kekuatan pertempuran bagi Iran. Di sini sudah ada di Yeremia 49 ayat 35. Aku, kata Tuhan, aku mematahkan busur Elam. Ya, ini inti kekuatan. Jadi memang akhir zaman Iran itu akan diserang. Iran itu akan perang. Iran itu akan dipatahkan. Kita baca di ayat 36, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari 4 penjuru angin yang akan menyerahkan mereka ke segala mata angin, sehingga tidak ada bangsa yang tidak datang orang-orang yang berserakan di Elam. Nah, di sini berbicara tentang ayat 36, yaitu orang Persia, orang Iran itu akan tersebar ke seluruh dunia karena masalahnya peperangan. Jadi mereka akan berserak ke seluruh dunia. Ayat 38-nya ayat 37 ya, ayat 37-nya, aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuh dan di depan orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka. Ya, ini murkaku menyala-nyala, demikian firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Nah, jadi Iran itu berperang sampai, kata Tuhan, sampai kuhabiskan gitu. Jadi ayat 38-nya, aku akan menaruh tahtaku di Elam dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, aku akan membinasakan dari sana tuh raja-raja, pemuka-pemuka gitu. Kita udah tahu sekarang pemimpinnya Iran sudah tiada, sudah meninggal ya. Jadi di sini juga ayat 38 memberitahu akan pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka, raja-raja akan dibinasakan. Kita baca ayat 38. Aku akan menaruh tahtaku ke Elam, di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikian firman Tuhan. Jadi setelah Iran hancur, dibinasakan raja-raja, pemuka-pemuka, disitulah Iran akan dipulihkan kembali. Kita baca ayat 39-nya, tetapi kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dengan perang Iran ditaklukkan, Iran dimusnahkan, rezim-rezim juga dibinasakan, dan Iran akan dibangkitkan, akan dipulihkan kembali. Kata Tuhan, tahtaku ada di Iran. Jadi Iran dilawat Tuhan, Iran akan kembali menjadi orang yang kembali kepada Allah yang benar, kembali kepada Tuhan yang benar. Mereka akan berseru, mereka akan bersujud dan mencari wajah Tuhan. Nah, disitulah pemulihan terjadi. Nah, di Timur Tengah itu nanti akan dikembalikan sama Tuhan, dipulihkan mereka. Mereka akan setiap lutut bertekuk, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu bukan karangan saya, bukan cerita saya, tapi ini di Alkitab sudah dinubuatkan, sudah diceritakan. Jadi makanya kita sebagai orang Kristen yang sering baca Alkitab, kita nggak kaget lagi. Karena udah ada nubuatannya, Pak, ini udah pasti terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.